Halo Sobat Divija, gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Hari ini kita bakal nemenin teman-teman semua buat bahas prokrastinasi atau kebiasaan menunda-nunda bersama aku, Jehan, dan temanku Andin. Sobat Divija pernah nggak sih ngerasa sedih, overthinking, insecure, atau ngerasa lagi ada masalah yang bikin kecewa dan capek secara emosional? Tenang aja, kamu nggak sendiri kok. Kita semua pernah berada di fase itu. Dan disinilah Divija hadir sebagai ruang aman untuk kita bareng-bareng. Buat yang belum tahu, Divija adalah komunitas kesehatan mental yang berdiri sejak tahun 2020. Misinya adalah untuk membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental melalui edukasi yang ringan, seru, dan mudah dijangkau. Divija membersamai teman-teman lewat konten Instagram, TikTok, YouTube, sampai webinar-webinar menarik yang bisa diikuti siapa saja. Jadi, Divija bukan cuma komunitas, tapi tempat di mana kita bisa saling mendengar, memahami, dan bertumbuh bersama. Nah, di dalam komunitas Divija ini ada divisi bernama Mini Class yang bertugas menyebarkan edukasi seputar mental health lewat platform digital seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Kami hadir menjadi teman yang suportif dan menyenangkan untuk teman-teman semua dalam bertumbuh menjadi lebih positif setiap harinya di sela-sela kesibukan. Lewat konten ini, kita gak cuma sharing, tapi juga melakukan refleksi pribadi yang dalam dan bermakna. Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen ngerjain sesuatu, tapi ujung-ujungnya scroll HP dulu, bikin mie dulu, bersihin kamar dulu, atau tiba-tiba nanti aja deh, masih ada waktu, tahu-tahu udah mepet deadline aja. Nah, kebiasaan itu namanya prokrastinasi atau kebiasaan untuk menunda-nunda. Nah, prokrastinasi ini bukan cuma soal males atau nggak niat. Kadang ada rasa takut atau perfeksionisme atau tekanan atau emosi tertentu yang bikin kita susah untuk memulai. Nah, dan kalau terus-terusan, kebiasaan ini tuh bisa bikin kita stres, kehilangan kontrol, bahkan meragukan kemampuan diri sendiri. Nah, di sesi ini kita akan ngobrol bareng tentang apa itu prokrastinasi, alasan dibalik kebiasaan menunda, dan langkah-langkah sederhana yang bisa membantu kita mulai bergerak lagi. Karena kadang yang kita butuhkan bukanlah tekanan, tetapi pemahaman kenapa kita berhenti di awal. Nah, sebelumnya kita kenalan terlebih dahulu apa itu prokrastinasi. Nah, prokrastinasi adalah kebiasaan menunda pekerjaan atau keputusan. Meskipun kita tahu hal itu tuh penting untuk kita lakukan dan harus segera dilakukan. Nah, dalam psikologi sendiri, prokrastinasi itu bukan sekedar malas, melainkan bentuk self-regulation failure, yaitu kesulitan untuk mengatur diri sendiri untuk memulai atau menyelesaikan tugas. Kebiasaan ini muncul ketika seseorang merasa kewalahan, cemas, takut gagal, atau justru ingin hasil yang sempurna sehingga ragu untuk memulai. Akhirnya, tugas ditunda berulang-ulang kali dan menimbulkan rasa bersalah, stres, atau penumpukan pekerjaan. Meskipun terdengar sederhana, memahami prokrastinasi itu penting dilakukan karena perilaku ini mempengaruhi produktivitas, kesehatan mental, dan juga kepercayaan diri. Nah, dengan mengenali apa itu prokrastinasi dan penyebabnya, kita bisa memulai menemukan cara yang lebih sehat untuk bergerak dan menyelesaikan tugas tanpa tekanan yang berlebihan. Terus, sebenarnya apa sih yang bikin kita suka menunda-nunda? Nah, penyebabnya itu ada rasa malas, perfeksionisme, motivasi rendah, distorsi negatif, dan kurangnya disiplin. Mungkin sebenarnya kita tuh punya keinginan mengerjakan tugas secepatnya, tapi kadang muncul rasa malas yang timbul karena kurangnya motivasi atau lingkungan yang suportif. Rasa malas ini juga berhubungan dengan kurangnya kedisiplinan, karena seharusnya jika kita punya tugas, kita akan disiplin mengerjakannya, bukan menunda-nunda. Atau mungkin kita seringkali menunda bukan karena malas, tapi karena terlalu perfeksionis. Kalau ada tugas makalah, harus punya laptop bagus dulu,
atau template-nya harus yang paling bagus. Sebenarnya itu bisa jadi hal yang positif, tapi kalau berlebihan justru mengganggu berjalannya tugas. Dan bisa jadi penundaan dilakukan karena di awal sudah punya pikiran negatif tentang diri sendiri. Seperti, aku nggak bisa kalau ngerjain tugas ini, aku kan nggak jago, dan anggapan negatif lainnya. Akibatnya, tugas tidak selesai, kemudian muncul perasaan bersalah, perasaan tertinggal, sulit fokus ke depannya, dan mengalami burnout. Kenapa sih? Karena sebenarnya kita tahu tugas yang kita punya harus dikerjakan sebaik mungkin dan penundaan bisa memperburuk proses kerja. Jadi, bagaimana solusinya untuk menangani prokrastinasi ini? Yang pertama, langkah yang bisa kita lakukan adalah self-management training. Nah, self-management ini membantu kita karena prokrastinasi itu sering muncul saat kita itu sulit mengatur pikiran, emosi, dan perilaku. Dengan melatih pengelolaan diri ini, tugas jadi terasa lebih terarah dan tidak menakutkan. Caranya bisa dengan menetapkan target kecil yang jelas dan mengecek progresnya setiap hari. Kemudian langkah kedua adalah refleksi diri. Karena refleksi diri ini membantu kita jadi lebih memahami alasan yang sebenarnya dari kebiasaan menunda itu. Kamu bisa meluangkan waktu sebentar untuk bertanya kepada diri sendiri. Contohnya seperti, kenapa aku malas untuk memulai ya? Kemudian bagian mana ya yang terasa berat? Atau juga apa yang sebenarnya aku takuti? Nah, dengan memahami jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu terhadap diri sendiri, kamu bisa jadi lebih cepat sadar pola prokrastinasi yang muncul dalam diri kamu dan bisa mengambil langkah yang lebih tepat untuk memperbaikinya. Kemudian yang ketiga adalah mindfulness dan regulasi emosi. Karena hal ini penting, karena prokrastinasi ini sering dipicu oleh stres, rasa takut gagal, atau perasaan yang kewalahan. Nah, dengan teknik pernafasan dan mindfulness yang singkat, tubuh itu bisa menjadi lebih tenang dan otak itu bisa lebih siap untuk memulai tugas. Nah, ketika emosi telah stabil, pekerjaan itu akan terasa lebih ringan dan kita lebih mudah untuk fokus. Hasil akhirnya, kecenderungan menunda menurun karena tidak lagi bekerja dalam kondisi yang tegang. Prokrastinasi adalah kebiasaan negatif yang harus diubah. Walaupun terasa berat, perubahan bisa dilakukan dengan hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Sekian pembahasan kita kali ini tentang prokrastinasi. Aku Jehan dan temanku Andin pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.